Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya sendiri Salsabila dengan NPM 25100100326. Saya Ananda Dwi Maharani dengan NPM 25100104110. Dan saya Fitri Novianti dengan NPM 251001009. Tugas ini untuk menyelesaikan mata kuliah Office Automation System. Untuk menjelaskan mengenai pembuatan otomatis daftar isi, penomoran halaman, daftar gambar, daftar tabel, serta daftar pustaka secara otomatis di aplikasi Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Novianti yang akan menjelaskan cara pembuatan daftar isi secara otomatis pada Microsoft. Sebelum masuk ke langkah awal, kita pastikan makal yang digunakan sudah tersusun rapi. Lalu kita ke menu Home, kita tekan, baru kita blok judul utama yang ingin kita gunakan. Lalu kita ke menu Style dan pilih heading 1. Heading 1 kita tekan kursor kanan, lalu pilih yang update ke atas. Nanti format ikut sama judul yang udah kita buat. Kita ulangi lagi untuk judul lain. Kata pengantar udah, terus daftar isi itu terus pokoknya sampai judul-judul utama itu selesai, paling nggak sampai daftar pustaka bab 2. Lalu kita perbesar dulu supaya kelihatan semuanya. Pilih yang bab 3, ke home lagi, pilih heading 1, dan terakhir daftar pustaka. Setelah semuanya selesai, kita cek sekali lagi, baru langsung kita ke subjudul utama. Subjudul itu kita pada heading 2 ya. Caranya sama, kita masuk ke halaman yang ada subjudul, lalu kita blok ke menu home, pilih yang heading 2, tekan kursor kanan ya, terus pilih yang update. Nanti formatnya sama bakal keikut. Ulangi terus untuk subjudul lain. Lagi bab 2 nya juga. Kak, subjudul ya, yang ada A, B, C nya itu. Iya. Terakhir untuk subjudul bab 2 kita perbesar, baru yang penutup. Oke, langsung kita ke daftar isi. Kita ulang, kursor letakkan di daftar isi, pilih menu reference, lalu ke ujung kiri pilih yang table of contents, pilih automatic table 1, nanti bakal keluar otomatis ya. Proses sebenarnya bisa selesai di sini, cuman kita bisa melakukan pengeditan sekali lagi. Caranya ya dilihat dulu dengan teliti apakah ada kesalahan. Kalau misalnya ada, kita bisa edit sekali lagi. Kalau saya tinggal ada salahnya di subjudul ya, jadi subjudulnya saya edit kembali. Udah saya edit, saya percepat aja tadi ya, baru kita upload table. Pilih yang entire table agar semua table itu bakal terupdate atau terubah. Kalau udah seperti ini, boleh selesai, boleh juga kalian edit sedikit. Saya edit di sini untuk fontnya ya, saya blok, lalu saya type sendiri untuk fontnya. Udah selesai untuk daftar isinya, nomor halamannya belum, jadi begini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita lanjut pada materi pembuatan daftar tabel. Nah, tujuan daftar tabel ini diperuntukkan untuk para pembaca agar mengetahui tata letak atau suatu halaman yang ada pada suatu makalah. Baik, di sini saya akan mencontohkan atau menjelaskan bagaimana cara pembuatan daftar tabel tersebut. Yang pastinya pada makalah kalian tersedia
sebuah tabel. Ya, ini sudah ada tertulis tabel 1. Nah, kita harus membuat keterangannya terlebih dahulu, baru kita bisa bikin daftar tabelnya. Lalu kita cari lagi. Nah, di sini ada lagi terdapat tabel, ya kan? Kita kasih ruang. Oke, terus kita fokus pada bagian reference. Kita tekan reference, lalu masuk pada bagian insert caption. Di sini udah secara otomatis ya penamaannya. Kalau misal kalian tidak dapat atau bagian depannya ini adalah figur atau hal sebagainya atau hal lain tulisannya ya, kalian bisa tambahkan new label. Nah, di sini misalnya kita mau figur dulu ya. Kita coba figur, maka dia akan berubah. Lalu kita balikan lagi seperti semula, yaitu table. Nah, oke. Dan dia akan otomatis. Nah, setelah sudah kita ubah ya, udah kita cari labelnya juga yang sesuai, baru kita tambahkan keterangannya. Keterangannya apa itu? Jenis simpanan serendah. Oh, udah kita tekan oke. Nah, ini kan hasilnya sangat-sangat kecil ya, yang mungkin nggak akan kebaca sama orang. Dan kita bisa ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran font 12. Terus italiknya kita matikan saja, kita ganti dengan bold. Terus warnanya warna hitam, maksudnya warna hitam. Nah, lalu kita tekan Ctrl O untuk memposisikan captionnya ini di bagian tengah tabel. Kita masuk ke bagian home. Sama seperti sebelumnya ya, kita blok dulu karena nama atau captionnya itu keterangannya menggunakan huruf kecil semua, kelihatannya kan kurang bagus ya. Jadi kita ubah pada bagian font. Nah, di font ini ada change case. Kita tekan dan kita pilih menjadi kapitalis H word. Nah, di sini fungsinya sebagai mengganti ya. Dia fungsinya mengganti setiap kata di depannya itu huruf kapital semua. Kita tekan dan hasilnya maka jadi seperti ini. Sudah. Kita masuk ke bagian atas lagi. Nah, di sini sudah ada tertulis daftar tabel. Kita klik dulu. Kalau sudah, kita masuk lagi ke bagian reference dan baru kita tekan insert table of figures. Kita cari caption labelnya, itu kita cari ya sesuai label yang kita masukkan sebelum. Karena ini table, kita tekan lalu oke. Nah, gampang kan? Gampang lah. Jadi seperti inilah cara pembuatan daftar tabelnya. Dan next kita lanjut ke pembahasan pembuatan daftar pustaka. Oke, lanjut. Di sini saya Salsabila dengan NPM 25100100326. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis. Oke, langsung saja kita cari ya gambarnya. Nah, di sini ada gambar RAM dan ROM. Oke, kita hapus dulu ya. Dan kita klikkan pada gambar dan kita pilih insert caption. Kita ketik aja RAM dan ROM. Kita klik OK dan kita Ctrl A. Kita kembali ke home. Kita pilih Times New Roman. Ukurannya di 12.
dan warnanya hitam, dan kita pilih capitalize Edward. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada hard disk drive. Oke, kita klik kanan aja ya, dan kita pilih insert caption. Kita ketik aja hard disk drive, kita klik OK, dan kita Ctrl A. Kita pilih lagi pada Times New Roman, dan kita pilih ukurannya ada di 12 lagi, warnanya hitam, dan kita pilih capitalize Edward. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada gambar penyimpanan tersir. Oke, kita klik kanan lagi pada insert caption. Kita ketik aja penyimpanan tersir. Klik OK. Kita Ctrl A. Kita pilih lagi pada Times New Roman. Ukurannya ada di 12 dan warnanya hitam, dan kita pilih capitalize Edwards. Oke, dan kita kembali ke daftar gambar. Di sini kita klik aja, kita klik reference dan insert table of figure, dan pilih OK. Jadi, Dan selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu pembuatan daftar pustaka. Biasanya kita membuat daftar pustaka itu secara manual saja kan. Sekarang kita membahas daftar pustaka secara otomatis. Kita masuk pada bagian reference, lalu kita pilih insert citation, lalu kita tekan new, dan sini kita fokus pada tipe ya. Tipenya situ terdapat seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Di sini saya memilih report, berita ya, karena saya mengambil di website. Lalu kita masukkan author itu siapa penulisnya. Lalu title itu nama judul website yang telah dipublis. Lalu title udah ya tadi. Terus tahunnya itu tahun publisnya aja ya. Misalnya tahun 2020. Gak usah ada penambahan kayak 15 bulan ini, tahun ini. Gak usah, kita masukkan langsung tahunnya. Lalu publisher. Nah, publisher ini siapa yang mempublikasi? Oke, kita lihat terlebih dahulu di layar. Di sini kita salin terlebih dahulu link websitenya yang kita ambil. Jadi kita edit terlebih dahulu. Kita tekan show all biography. Nah, itu kita scroll ke bawah, ada URL, kita masukkan link websitenya, lalu kita tekan OK. Oke, bentar. Nah, pada bagian sebelah kanan. Oke, kita tekan yes. Oke, sudah tercantum ya di situ. Lalu kita bikin lagi, pengerjaannya sama. Nah, di sini kita pilih biografi. Nah, sudah ada kan? Langsung masuk. Kita ubah biografi tersebut jadi tulisan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Kita salin aja, Ctrl C, Ctrl V. Daftar pustaka bagian bawahnya kita hapus. Karena penulisannya secara bold, kita matikan terlebih dahulu dan kita rapikan. Kita rapikan ulang. Oke, sudah. Di sini kita coba blok lagi. Terus kita ubah untuk rapi ke sebelah kiri. Kita tekan Ctrl L. Nah, udah seperti ini kan? Kalau udah, kita lanjut
pembuatan daftar pustaka selanjutnya. Jadi itu ada perbagian Powell, P, and Smiley. Oke. Awalan kita tekan lagi insert citationnya ADD News. Oke, tipenya tetap report. Oke. Title ini kita masukkan nih, judulnya apa. Kita lihat judulnya, lalu kita ketikkan lagi. Jadi yang harus diisi adalah author, title, judulnya ya, terus tahunnya, sama publisnya, siapa mempublikasikannya. Kalau city itu kita skip, gak masalah, oke? Nah, di sini seperti inilah tampilan pada tipe. Ada beberapa pilihan yang harus kita sesuaikan dengan daftar pustakanya. Karena ini tahunnya kita isi juga ya, 2024. Kita tekan OK terlebih dahulu. Nah, harusnya kita langsung ke show all bibliografi fields ini. Tapi karena linknya belum kita salin, jadi kita salin terlebih dahulu. Ctrl C. Lalu di sini kita ingin mengubah, lalu tekan manage sourcast. Nah, di sourcast ini kita pilih edit. Kita langsung masuk show all. Kita scroll ke bawah. Kita cari URL. Nah, kita masukkan linknya dengan Ctrl V, lalu tekan OK. Yes. Udah tercantum, baru kita tekan pada bagian daftar pustaka. Tuh kalian tinggal tekan update yang di atas. Nah, udah tercantum kan? Sama seperti daftar pustaka berikutnya, dibikin seperti ini. Sama ya. Jadi kalau misal kalian udah masukin semua data-data kayak nama author, nama penulis, terus title-nya atau judulnya, tahunnya, lalu publikasinya di website siapa atau nama siapa ya. Lalu kalian tekan update untuk di bagian atasnya. Jadi style yang kita gunakan pada daftar pustaka ini, di bagian samping insert caption itu kita menggunakan style apa ya. Jadi stylenya kayak gini. Di sini kita percepat saja ya untuk pembuatan daftar pustakanya. Untuk caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita fokus untuk mengisi pada penulisan, title, tahun, serta publisnya ya, nge-publish. Lalu kita ada penambahan juga URL pada bagian show all bibliografinya. Nah, di sini kita percepat. Kalian tinggal memperhatikan saja di video sebelumnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya dalam pembuatan daftar pustaka. Jauh lebih rapi kan kebanding kita mengetik secara manual. Baik, sekian dari saya untuk menjelaskan bagian daftar tabel serta daftar pustaka ini. Saya sebagai anggota terakhir yang menyelesaikan akhir video ini, maka saya tutup. Terima kasih sudah menonton video kami hingga akhir. Semoga tutorial yang kami berikan kepada kalian ini bermanfaat untuk penggunaan Word yang lebih mudah lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Novianti yang akan menjelaskan cara penomoran halaman secara otomatis pada Microsoft Word. Sebelum masuk ke proses atau langkah awal, pastikan makalah sudah tersusun ya, mulai dari judul, bagian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan tabel, serta untuk bagian bab, serta terakhir ada daftar pustaka. Setelah semua tersusun, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu cara penomoran halaman. Langkah pertamanya adalah kita bawa kursor ke halaman pertama.
Untuk halaman pertama kita format Romawi. Jadi kita atur dulu bagiannya ke layout, terus pilih breaks dan next page ya. Next page ini untuk membagi halaman satu dan halaman berikutnya. Kalau sudah tertekan atau sudah teratur, kita bisa buktikan dengan pilih header atau tekan header atau footer bareng aja ya. Nanti akan kelihatan terbaginya section 1 sama section 2. Nah, di sini kita tinggal setting ya. Kita lihat dulu. Untuk bagian atas, yang bagian kanannya itu nggak ada. Biasanya di situ ada tulisan same as previous, artinya menyesuaikan yang di depan. Terus kita ke bagian masih di header ya. Nah, di frame first page-nya kita kosongin, ini masih kosong ya. Link to previous-nya juga belum kita tekan. Kita cek lagi sedikit untuk memastikan harus bagaimana di sini. Kita ke footer lagi. Untuk footer ya kan bagian kanannya tuh ada tulisan same as previous, artinya sama dengan yang pertama. Di sini link to previous-nya kita nyalain, terus kita matiin lagi untuk menghilangkan same as previous, karena kita ingin membedakan bagian judul dengan bagian awalnya. Udah, kita close. Kita ke bab berikutnya, bab 1. Untuk bab 1 sama ya, arahkan kursor ke bagian bab, lalu pilih layout, terus kita ke breaks dan pilih ya next page. Kita lihat lagi apakah perintahnya terjalankan. Yap, section 3 udah kelihatan ya, yang atas 2, yang 3 di bab ya. Lalu untuk settingnya, link to previous-nya kita matiin. Ke bagian di frame first page-nya saya lupa nyalain, itu dinyalain ya. Nah itu kan same as previous-nya kita ada lagi yang muncul, tapi di sini kita biarin dulu. Kita matiin jadi hilang ya. Terus kita pilih ke footer. Untuk footer, link to previous-nya juga kita matiin ya. Lalu ke bab 2 masuk ya. Bab 2 sama caranya, ke layout, ke breaks, lalu ke next page. Udah ya kan, lanjut kita lihat headernya. Section 4 udah tercipta ya. Untuk settingnya kita biarin aja di front first page-nya beserta link to previous-nya. Lalu kita ke footer, kita ke header lagi dan semua bagus. Baru kita ke bab terakhir, bab 3 ya, sama layout, breaks, dan next page. Lalu terbagi lagi ya kan, kelihatan section 4 dan 5. Lalu untuk settingnya di sini kita biarin, ke footer juga kita biarin. Oke. Terakhir ke bagian daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sama ya, pokoknya untuk setiap halaman, entah kalau misalnya kalian ada bab 4, tetap caranya sama yang layout, breaks, next page. Kalau udah, kita lihat 5 dan 6 udah terbagi ya berarti sectionnya. Terus untuk settingnya, link to previous-nya kita matiin, dan different first page-nya juga kita matiin. Lalu kita link to previous-nya kita matiin juga. Ke bagian footer kita matiin, different first page-nya juga kita matiin. Selanjutnya nomor halaman kita masuk ke halaman pertama ya.
bagian yang daftar isi dan kelompoknya itu formatnya Romawi, jadi mereka duluan yang kita ubah. Kita bisa langsung ke insert ya kan untuk cari page numbernya, atau tekan aja bagian footer terus pilih yang page number, lalu kita pilih bottom of page dan play number 2 ya yang kita ambil untuk kali ini ya. Sana udah kelihatan ya kan nomor halamannya, tapi tidak terurut karena nomor halaman atau judul itu tidak masuk. So untuk caranya kita ubah aja, kita blok halamannya lalu ke format page number. Number formatnya kita ganti ke Romawi yang bagian I ya, terus ke start at karena ini ingin awal jadi kita pastikan ke 1. Oke. Udah kayak begini daftar isinya sudah ya masuk semuanya. Ini kita perbesar sedikit agar bisa dilihat walaupun tetap kecil. Lalu kita masuk ke bagian bab. Nah, untuk bagian bab ya, ini masih nomor. So, untuk nomor sama ya, untuk page number ke format. Karena formatnya udah 1, kita langsung ke start at 1. Karena ini halaman awal ya hitungannya. Udah. Bab 1, bab 2 nomor halamannya di bawah. Lalu kita pilih yang halaman 3 ya. Halaman 3 kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita arahkan kursor ke header. Page numbernya kita pilih yang top of page sebelah kanan ya. Udah tertera ya, di bawah udah hilang. Kita gantikan yang di atas. Kita scroll lagi untuk ngecek apakah semua halaman udah tersetting. Bab 3 juga udah tersetting ya. Oh, daftar pustakanya belum, karena tadi link previewsnya kita matiin ya. So untuk kalinya jelas arahkan kursor ke bawah bottom of page lalu pilih nomor 2, nanti otomatis akan keikut ya sama halaman-halaman yang lainnya ya sesuai urutannya. Jadi kenapa kosong tadi karena link previewsnya kita matiin. Boleh diatur dinyalain juga ya kan. Kalau udah kita cek sekali lagi apakah semua sudah rapi atau tersetting. Kalau udah selesai, kita tinggal memperbesar aja ya supaya lebih jelas dilihat. Sekalian cek sekali lagi. Rapi, mantap semuanya. Udah itu aja dari aku. Tutorial cara penomoran halaman pada Microsoft Word secara otomatis ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.